Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dua bagian penting dalam part of speech, yaitu adverbs dan prepositions. So, siapkan catatan kalian karena materi ini akan sangat bermanfaat untuk memperkaya kemampuan berbahasa Inggris kalian. Apakah kalian pernah mendengar kata adverbs dan preposition sebelumnya? Kalau belum, jangan khawatir. Di video ini, kita akan membahas semuanya dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi, mari kita siapkan diri untuk belajar hal baru yang seru. Jadi, apa sih adverbs dan prepositions itu? So, adverbs adalah kata yang memberikan keterangan lebih tentang kata kerja, kata sifat, atau bahkan kata keterangan lainnya. Adverbs itu sering banget ngasih tahu kita bagaimana, kapan, dan di mana atau seberapa sering sesuatu itu terjadi. Misalnya, she runs quickly atau he sings beautifully. Nah, dari sini kita bisa tahu lebih banyak tentang cara, waktu, atau tempat sesuatu terjadi berkat adverbs. Selanjutnya, prepositions adalah kata-kata kecil yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata yang satu dengan kata lainnya dalam kalimat. Prepositions memberitahu kita tentang posisi, waktu, atau arah. Misalnya, the book is on the table, atau I'll see you at 5 o'clock. Tanpa prepositions, kalimat bisa menjadi kebingungan karena nggak jelas nih di mana atau kapan sesuatu terjadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami apa itu adverbs dan prepositions dengan lebih jelas, mengetahui berbagai jenis adverbs dan preposition, serta mampu membuat kalimat dengan menggunakan adverbs dan prepositions yang tepat. Selanjutnya, kita akan belajar lebih dalam tentang adverbs. Nah, adverbs itu seperti teman yang selalu ingin memberitahu lebih banyak tentang apa yang terjadi dalam sebuah kalimat. Kalau kata kerja seperti run, adverbs memberitahu kita how to run. Nah, adverbs adalah kata keterangan yang memberikan informasi tambahan tentang bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa sering sesuatu tindakan terjadi. Adverbs juga dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang kata sifat atau kata keterangan lainnya. Adapun ciri-ciri adverbs memberikan keterangan tambahan pada verb, adjective, atau adverbs. Biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, atau how often. Dan banyak adverbs diakhiri dengan akhiran ly. Tapi tidak semuanya ya. Selanjutnya kita memasuki jenis-jenis adverbs dan penjelasannya. Pertama ada adverbs of manner, memberitahu bagaimana suatu tindakan dilakukan. Kalian bisa melihat contoh-contoh kata adverbs ada beautifully, carefully, quickly, slowly, badly, loudly, and happily. Nah, biasanya diakhiri dengan ly, meskipun ada beberapa pengecualian seperti kata fast atau hard. Nah, contoh kalimat pada adverbs of manner di sini adalah she sings beautifully. Dia bernyanyi dengan indah. Penjelasannya, kata beautifully itu menjelaskan cara si perempuan ini bernyanyi. Selanjutnya, adverbs of time, memberitahu kapan suatu tindakan terjadi. Contoh-contoh katanya, today, tomorrow, yesterday, now, later, soon, already, and yet. Nah, mengacu pada waktu tertentu atau urutan waktu.
Contoh kalimat di sini, I will visit her tomorrow. Saya akan mengunjunginya besok. Nah, kata tomorrow ini menjelaskan kapan tindakan akan terjadi. Selanjutnya, adverbs of place, memberitahu di mana suatu tindakan terjadi. Nah, contoh katanya, here, there, everywhere, somewhere, nowhere, inside, outside, upstairs, and nearby. Menunjukkan lokasi atau arah tindakan. Contohnya, he is sitting here. Dia sedang duduk di sini. Nah, menjelaskan tempat tindakan terjadi. Selanjutnya, adverbs of frequency, memberitahu seberapa sering suatu tindakan terjadi. Contohnya, always, usually, often, sometimes, rarely, never, seldom, and frequently. Menjelaskan seberapa sering suatu tindakan itu dilakukan. Contohnya, I always eat breakfast at 7 a.m. Saya selalu sarapan pukul 7 pagi. Nah, penjelasannya, kata always di sini menjelaskan frekuensi sarapan. Yang terakhir ada adverbs of degree, tingkat intensitas. Memberitahu tingkat atau intensitas suatu sifat atau tindakan. Nah, contoh katanya, very, quite, to, almost, absolutely, completely, totally, and extremely. Menekankan intensitas suatu tindakan atau kualitas. Nah, kalimatnya seperti yang ada di contoh ini adalah the soup is very hot. Supnya sangat panas. Nah, kata very ini menjelaskan tingkat kepanasan dari sup itu. So, adverbs ini membantu kita memberikan informasi lebih lengkap tentang bagaimana, kapan, atau seberapa sering sesuatu itu terjadi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang prepositions. So, prepositions itu kata-kata kecil yang menghubungkan antara kata benda dengan bagian lain dalam kalimat. Prepositions biasanya menjelaskan hubungan dalam hal tempat, waktu, atau cara. Jadi kalau kamu ingin bilang di mana sesuatu terjadi atau kapan, kamu butuh prepositions. Nah, prepositions adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda atau noun atau kata ganti pronoun dengan bagian lain dalam kalimat. Prepositions digunakan untuk menunjukkan lokasi, waktu, arah, atau cara suatu tindakan itu terjadi. Selanjutnya, kita akan mengetahui ciri-ciri dari prepositions. Nah, preposition ini selalu diikuti oleh objek berupa kata benda atau kata ganti. Tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh kata lain untuk membuat makna yang lebih lengkap dan menunjukkan hubungan logis antara dua bagian kalimat. Jenis-jenis prepositions. Pertama itu ada prepositions of place, memberitahu di mana suatu benda, sesuatu berada. Contoh katanya, on, in, under, over, behind, beside, between, near, at, below. Nah, kata-kata ini digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi suatu objek. Contohnya, the book is on the table. Buku itu ada di atas meja. Nah, kata on di sini menunjukkan lokasi di mana buku tersebut berada. Selanjutnya, prepositions of time, memberitahu kapan sesuatu terjadi. Contoh katanya ada at, on, in, since, for, during, by, before, and after. Nah, menunjukkan waktu, kejadian, atau durasi. Contoh kalimatnya adalah we will meet at 7 p.m. Kita akan bertemu pada pukul 7 malam. Kata at di sini menunjukkan waktu pertemuan. Selanjutnya, prepositions of direction, memberitahu arah atau tujuan. Nah, contoh katanya ada to, into,
onto, towards, through, out of, along, and across. Digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan suatu gerakan. Contoh kalimat pada preposition of direction, she is going to the park. Dia sedang pergi ke taman. Nah, kata to di sini menunjukkan arah tujuan perjalanan. Selanjutnya, prepositions of manner. Memberitahu bagaimana suatu tindakan dilakukan. Nah, contoh katanya yaitu with, by, like, as, and without. Menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Kalimatnya seperti he wrote the letter with a pen. Dia menulis surat dengan pena. Kata with menunjukkan cara tindakan dilakukan. Selanjutnya ada prepositions of cause. Memberitahu penyebab sesuatu. Contoh katanya because of, due to, for, from, out of. Menghubungkan alasan atau sebab dengan hasilnya. Contoh kalimatnya berbunyi the match was cancelled because of the rain. Pertandingan dibatalkan karena hujan. Nah, kata because of di sini menunjukkan alasan pembatalan. Nah, so preposition membantu kita memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana dan di mana sesuatu terjadi. So di sini kalian bisa melihat contoh kalimat gabungan adverbs dan prepositions. Pertama, she always goes to school on foot. Always adalah adverbs of frequency, and on adalah preposition of manner. Yang kedua ada I'll meet you there at 3 p.m. Kata there di sini menunjukkan adverb of place dan at menunjukkan preposition of time. Selanjutnya the dog is sleeping peacefully under the table. Peacefully menunjukkan adverb of manner, under adalah preposition of place. Selanjutnya we will visit the museum tomorrow by car. Tomorrow itu adalah adverb of time dan by preposition of manner. Selanjutnya kita coba latihan untuk memastikan kalian sudah paham dengan preposition dan adverbs. He runs blah blah blah. A slowly, B very. So jawabannya adalah slowly. Selanjutnya I will call you tomorrow or on foot. Jawabannya adalah I will call you tomorrow. Selanjutnya, she dances blah 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 yesterday or beautifully. Jawabannya she dances beautifully. Selanjutnya, she often visits her grandmother. Jawabannya under atau on Sundays. She often visits her grandmother on Sundays. The dog is hiding blah 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 the bed. By the bed or under the bed. Jawabannya the dog is hiding under the bed. Selanjutnya, we are meeting blah 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 3 p.m.
on or at. We are meeting at 3 p.m. I'm going blah 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 the market. 4 or 2. I'm going to the market. Selanjutnya, he is traveling bus. In or by? Jawabannya, he is traveling by bus. So, apakah kalian sudah menjawab dengan benar? Boleh dihitung ya benar dan salahnya. Dan untuk conclusion pada hari ini adalah kita belajar tentang adverbs dan prepositions. So, adverbs itu memberikan informasi lebih tentang kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Sementara, prepositions menghubungkan kata benda dengan bagian lain dalam kalimat. Nah, kalian sudah belajar berbagai jenis adverbs dan prepositions dan bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat. Semakin banyak latihan, semakin mudah kalian menguasai materi ini. Terima kasih telah belajar bersama saya hari ini. Semoga kalian semakin paham tentang adverbs dan prepositions. Jangan lupa untuk terus berlatih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.